Halo Lur, kembali lagi di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan video kali ini ya sharing santai ya. Karena memang kalau untuk tutorial-tutorial memang belum siap. Jadi ya daripada nggak ada update video, saya update video khusus untuk bagi teman-teman yang mungkin berniatan atau mempunyai tujuan pengen mendirikan pabrik, terutama pabrik rokok ya. Kalau tis mungkin enggak lah, saya enggak akan bahas yang tis ya atau tembakau iris. Saya akan lebih fokus di pabrik rokok karena memang pada akhir-akhir ini banyak sekali dan sering sekali beberapa sedulur-sedulur itu menghubungi saya, ya intinya pengen mendirikan pabrik, minta disuplai tembakau segala macam lah intinya. Nah di situ ada beberapa poin yang saya tangkap, ada beberapa poin yang saya anggap itu perlu saya bahas di video atau perlu saya buatkan video karena ternyata setelah saya lihat banyak sekali teman-teman atau sedulur semuanya yang memang memiliki tujuan atau ingin mendirikan pabrik rokok, namun masih belum tahu resiko-resikonya, lalu perizinannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Makanya ini saya jelaskan, saya cuman menjelaskan untuk masalah ketentuannya aja ya, jadi nggak masalah meracik, karena kalau meracik mungkin di video-video saya sebelumnya ada dan mungkin nanti di selanjutnya, tapi kalau di video ini saya khusus untuk masalah ketentuan-ketentuan, langkah-langkah yang diambil di langkah awal untuk mendirikan sebuah pabrik. Ya, oke, ya langsung ya ke inti pembahasan. Yang pertama, ya, yang jelas, ini mungkin nggak cuman di industri atau pabrik rokok ya, mungkin di semua usaha, di semua bisnis, itu teman-teman sebelum terjun tentunya harus tahu dulu resiko-resiko yang nanti akan dihadapi, lalu persyaratan-persyaratannya seperti itu. Jadi teman-teman itu sebelum mendirikan itu pahami dulu ya, karena beberapa kali nggak cuma satu dua ya, beberapa kali itu ada yang menghubungi saya intinya langsung saya dalam waktu sekian saya mendirikan pabrik gini-gini, ini beberapa sudah saya siapkan, saya mau minta tolong disediakan tembakau TSG seperti ini gini gini. Nah itu nggak cuma satu dua ya, ada beberapa orang yang menghubungi ke admin saya atau ke saya langsung bahkan menyampaikan seperti itu. Sedangkan ketika saya tanya, apakah sudah pengalaman di bidang rokok? Belum. Apakah sudah bisa meracik? Belum. Apakah tahu bahan-bahan yang akan dipakai? Belum. Makanya saya mau minta tolong sampai sediakan. Nah, tuh. Jadi itu menurut saya langkah yang kurang tepat ya. Walaupun mungkin kalau saya mengiyakan atau dari admin saya suruh untuk mengiyakan atau meng-ACC permintaan, mungkin ya lumayan itu keuntungannya karena sama aja saya menyuplai satu pabrik full, dalam artian dari mulai bahan alat linting, tembakau segala macam saya suplai penuh lah, itu memang keuntungannya ya lumayan. Cuman di sini saya nggak cuman memikirkan masalah keuntungan, namun juga resiko untuk konsumen. Jadi yang jelas perizinan itu nggak murah ya. Perizinan mendirikan pabrik itu nggak murah. Saya nggak mau membahas masalah perizinan di biaya cukainya, tapi untuk modal-modal lain seperti gudang, lalu stok bahan baku, peralatan, lalu invest untuk karyawan segala macam itu nggak sedikit. Artinya
teman-teman harus hati-hati karena semua bisnis, semua usaha pastinya mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Jadi nggak mungkin kan orang berbisnis atau mungkin membuka sebuah usaha namun untuk rugi. Pastinya pengen untuk untung atau minimal modalnya kembali dan menghasilkan keuntungan. Namun kalau di rokok itu resikonya besar. Jadi teman-teman itu ya dari segi yang jelas ya, pertama perizinan, peraturan dari undang-undang itu harus paham terlebih dahulu. Syarat-syaratnya apa, bangunannya harus sekian, terus tembakonya harus seperti apa. Dalam artian itu harus diracik di mana, yang ngeracik siapa. Nah, itu harus benar-benar dipahami dan disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan terus tiba-tiba langsung izin, langsung menyiapkan bangunan segala macam lah, itu langkah yang kurang tepat ya. Dan saya yakin kemungkinan pun ya nggak akan lolos untuk perizinannya karena memang tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Yang jelas ketika teman-teman pengen mendirikan ya minimal itu kalau nggak bisa ngeracik cari master blend. Jadi itu cari orang yang memang berpengalaman di bidang peracikan ya, di bidang tembakau, di bidang rokok. Nah, itu sudah menjadi modal dulu ya. Jadi kalau udah dapat orang yang bisa ngeracik, nah orang itu dibuktikan dulu karena sekarang itu banyak sekali oknum-oknum yang ngakunya master blend, ngakunya peracik, ternyata ya abal-abal. Ini teman-teman cari dulu tukang ngeraciknya, setelah ketemu tukang ngeracik dibuktikan apa dia benar-benar bisa meracik ya. Jadi buat sampling-sampling produk terlebih dahulu, baru nanti datang ke kantor bea cukai menanyakan persyaratan dan perizinan. Karena kalau teman-teman sudah punya master blend atau sudah punya peracik yang dia itu berpengalaman di bidang rokok, nantinya orang tersebut pun akan mengarahkan mungkin seperti alat lintingnya, tembakunya ngambil di mana saja, lalu untuk sausnya, casingnya, cengkehnya seperti apa, itu pasti dari master blend atau tukang racik ini sudah diarahkan. Nah, tinggal datang ke kantor bea cukai untuk menanyakan syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan untuk mendirikan sebuah pabrik rokok. Nah, nanti tinggal SKT yang kelas apa atau SKM. Nah, itu nanti saya nggak bisa menjelaskan daripada salah karena ini hubungannya dengan undang-undang. Saya juga takut kalau salah. Nah, untuk perundang-undangan ada peraturan itu bisa langsung ditanyakan ke kantor bea cukai setempat. Seperti itu. Jadi saya mungkin di video-video sebelumnya pun juga menyampaikan kalau memang modal teman-teman itu belum double 4 kali lipat, jangan terjun di dunia rokok. Karena nantinya di sini modalnya besar, dalam artian itu mematikan atau menyetop modal yang sangat besar dan nanti pun kembalinya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pun juga tidak tahu. Karena memang kalau sebuah pabrik itu tentunya nggak bisa kalau katakanlah cuma 1 kental produksi habis baru ngeracik lagi, 1 kental habis baru ngeracik lagi, nggak bisa. Jadi sebuah pabrik itu jalan itu kalau punya stok. Jadi katakanlah kebutuhannya per bulan itu 1 kental, itu paling nggak punya stok 1,2 ton atau bisa dibilang dalam 1 tahun ke depan itu untuk produksi sudah ada stoknya atau sudah aman. Atau yang lebih bagus lagi, bahan baku untuk produksi 3-4 tahun ke depan itu sudah tersedia, seperti itu. Jadi ya bayangkan aja sekarang kalau kita ambil di tengah-tengah lah. Kalau untuk modal dalam membuat sebuah racikan itu katakanlah per 1 kilo itu kita anggap 70.000 ya. 70.000 kalau per 1 kintal itu artinya 7 juta. 7 juta kalau katakanlah kita kali 12 itu 84 juta. Katakanlah yang paling aman itu 4 tahun ke depan kita punya stok, artinya 84 juta kali 4. Itu sekitar 336 juta. Artinya 336 juta itu uang nggak berputar, jadi cuma untuk stok. Itu belum termasuk nanti alat lintingnya, belum termasuk mejanya, belum termasuk bangunannya, belum termasuk pita cukainya, belum termasuk kemasan, belum termasuk kertas lem lah, itu kan sangat banyak sekali ya. Ini sedangkan kita ambil di tembakau aja katakanlah kita punya stok 4 tahun udah 300 juta lebih, apalagi untuk pendukung bahan-bahan pendukung lainnya seperti
Ya itu tadi kertas, etiket, grenjeng, mungkin alat linting, lalu bayar karyawan mungkin per hari atau per minggu atau per bulan di situ. Makanya kenapa saya inisiatif membuka apa namanya Om ST, program Om ST atau Om Sinau Tembakau yang bulan ini sudah berjalan dan memang ini makanya saya buat video, saya nunggu tamu juga di tempat yang untuk praktek Om ST. Jadi hari ini datang, hari ini tanggal 9 ya, 9 Januari pagi ini. Ini jam 8 tanggal 9 Januari. Hari ini udah ada yang mau datang ke sini, makanya ini sambil saya menunggu saya buat video. Jadi kenapa saya membuka program Om ST? Yaitu tadi intinya untuk membimbing teman-teman itu yang mungkin berkeinginan untuk mendirikan sebuah pabrik rokok. Jadi di program ini itu bimbingan kita nggak terbatas cuman dalam artian itu cuman meracik toh untuk mencampur atau mengolah tembakau, nggak cuman terbatas di itu. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman mau sharing masalah perizinan, mau sharing masalah resiko, mau sharing atau tanya-tanya masalah prospek yang bagus harus seperti apa, langkahnya seperti apa, itu kita juga membuka, dalam artian kita buka semuanya. Intinya Om ST ini bisa mungkin yang pabrik sudah berjalan tapi kurang lancar jalannya atau omsetnya kurang bagus bisa, atau mungkin ya lebih ditujukan untuk teman-teman itu yang mungkin memang baru mau mulai, entah teman-teman itu belum tahu atau mungkin sudah tahu tentang meracik dan juga rokok, mau menambah ilmu, atau ditujukan lagi untuk teman-teman itu yang memang punya modal pengen membuka perusahaan rokok cuman masih nol ilmu seperti itu. Tapi yang jelas mungkin kata-kata ini juga saya ulang-ulangi berkali-kali. Kalau saya sampai mau ikut Om ST, mau belajar meracik di sini, oke saya ajari. Bahkan saya pun akan garansi untuk nanti hasil racikannya. Tapi kalau saya dijadikan master blend atau dijadikan peracik di suatu pabrik di kontrak, saya tidak bisa. Tapi kalau teman-teman mau pesen, saya buatkan di sini. Dalam artian itu pesen barang jadi yang saya buatkan bisa. Tapi kalau dikontrak nggak bisa. Jadi kalau dikontrak saya yang dikontrak nggak bisa. Tapi kalau kontraknya kontrak dalam artian itu dalam bentuk bahan baku, dalam bentuk TSG itu kita bisa. Seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman harus benar-benar mendalami dulu atau memahami dulu tentang pabrik rokok sebelum mendirikan sebuah pabrik. Ya kalau mungkin teman-teman mau yang tanpa modal, yang gratis, ya mungkin teman-teman bisa sharing sama sesama, mungkin teman-teman cari pemain rokok atau ke kantor bea cukai atau ke orang-orang yang mungkin pernah berkecimpung di situ, seperti itu. Itu yang mungkin bisa dikatakan free lah. Tapi kalau mau yang satu tempat yang langsung jelas, ya silahkan teman-teman ikut atau join di program Om Sinau Tembakau. Jadi intinya mungkin kalau yang belum paham itu Om ST intinya nggak terbatas hanya meracik tembakau, tapi kita sharingnya itu luas. Intinya seputaran tembakau, seputaran rokok, seputaran pabrik itu kita buka semuanya, kita bebaskan sharing di situ. Jadi seperti link-link bahan, link-link mungkin kertas atau link-link etiket seperti itu, link-link mesin seperti itu kita juga sediakan ya. Jadi intinya kalau teman-teman ikut ST itu dapat dasarnya itu ya untuk penjelasan-penjelasan masalah pabrik, dapat ilmu atau pembelajaran tentang meracik juga. Lalu kalau teman-teman membutuhkan link-link bahan baku atau peralatan kita juga ada, jadi teman-teman juga dapat. Lalu mungkin kalau teman-teman itu membutuhkan bimbingan yang mungkin berjalannya itu 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, itu juga bisa seperti itu. Nah, nanti kalau masalah biaya-biayanya
teman-teman bisa cek nomor admin di deskripsi, silahkan tanya-tanya masalah ST seperti itu. Atau kalau teman-teman mau masuk grup Sinau Godong yang umum, yang non berbayar, ya bisa, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Teman-teman silahkan kalau mau join, mungkin mau sharing. Nah, kalau di grup pastinya terbatas ya sharingnya, apalagi di grup umum yang non berbayar itu pastinya terbatas. Teman-teman join grup, tanya-tanya di situ, monggo silahkan. Tetapi yang jelas intinya yang ingin berkali-kali mungkin saya ingatkan, hati-hati kalau mau terjun di dunia rokok, ya entah resmi entah ilegal lah. Dan perhatikan untuk modalnya, apakah aman, lalu untuk resiko-resikonya apa sudah paham. Dan yang jelas sebelum saya akhiri video ini, kenapa saya buat video ini, yang terakhir itu ada pabrik yang saya nggak tahu ya, yang jelas dia menghubungi saya, katanya dia sudah mengurus masalah perizinan gini, dia mau membuka pabrik langsung merangkap, jadi double SKT sama SKM lah. Saya membayangkan kalau orang langsung buka satu pabrik langsung 2 lingkup itu tadi ya, kretek sama yang filter atau yang SKM, sigaret kretek mesin, itu modalnya besar. Dan dia rencana itu mau kontrak bahan ke saya, TSG. Ya saya sampaikan, kalau sesuai peraturan itu sebuah pabrik resmi itu nggak boleh ngambil TSG dari luar. Jadi harus ngeracik sendiri. Nah, itu menyalahi aturan. Makanya yang terakhir itu yang membuat saya tergerak membuat video ini. Jadi teman-teman agar nantinya yang lain itu sebelum mendirikan pabrik, apalagi sudah mengurus perizinan, itu tahu dulu resiko dan dasar-dasar yang akan mungkin nanti dapat berpengaruh dalam berdirinya dan juga berjalannya pabrik ke depan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.